Tahukah kamu? Di Channel Sehat 20 Menit, aku akan menjelaskan secara detail penyebab, gejala dan cara mengobati dari berbagai penyakit. Supaya kita selalu sehat secara jasmani dan rohani. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai penyakit ini, yuk kita dengarkan bersama. Apa yang terjadi pada tubuh saat puasa Ramadan? Puasa di bulan Ramadan bukan hanya praktik spiritual, tetapi juga sebuah proses biologis yang kompleks dan terstruktur di dalam tubuh manusia. Dari sudut pandang medis dan fisiologis, puasa selama kurang lebih 12-14 jam, bahkan bisa lebih di beberapa wilayah, memicu perubahan metabolisme yang signifikan. Mari kita bahas secara ilmiah dan bertahap. 1. Perubahan metabolisme energi. Tubuh manusia secara normal menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama. Glukosa berasal dari makanan yang kita konsumsi, terutama karbohidrat. Setelah sahur, kadar gula darah meningkat dan hormon insulin dilepaskan untuk membantu sel menyerap glukosa. Namun, sekitar 4-6 jam setelah makan terakhir, kadar gula darah mulai menurun. Pada fase ini, tubuh memasuki kondisi yang disebut fase post-absorptive. Fase 1, penggunaan glikogen, 6-12 jam. Tubuh menyimpan cadangan glukosa dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Saat tidak ada asupan makanan, hati akan memecah glikogen menjadi glukosa melalui proses glikogenolisis. Cadangan glikogen hati biasanya cukup untuk bertahan sekitar 10-12 jam, tergantung aktivitas fisik seseorang. 2. Peralihan ke pembakaran lemak. Setelah cadangan glikogen mulai menipis, tubuh beralih menggunakan lemak sebagai sumber energi. Proses ini disebut lipolisis. Lemak yang tersimpan di jaringan adiposa dipecah menjadi asam lemak bebas, gliserol. Asam lemak kemudian diubah menjadi energi melalui proses beta-oksidasi di dalam mitokondria. Pada tahap ini, tubuh juga mulai menghasilkan badan keton melalui proses yang disebut ketogenesis. Inilah yang dikenal sebagai kondisi ketosis ringan, yang sering dikaitkan dengan diet rendah karbohidrat. Ketosis saat puasa Ramadan biasanya bersifat ringan dan sementara, berbeda dengan kondisi ketoasidosis yang berbahaya pada penderita diabetes tipe 1. 3. Regulasi hormon saat puasa. Puasa memengaruhi beberapa hormon penting. A. Insulin menurun. Saat tidak ada asupan makanan, kadar insulin turun. Penurunan insulin membantu tubuh beralih dari penyimpanan energi ke pembakaran energi. B. Glukagon meningkat. Glukagon bekerja berlawanan dengan insulin. Hormon ini merangsang pelepasan glukosa dari hati. C. Hormon pertumbuhan, growth hormone. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kadar hormon pertumbuhan dapat meningkat saat puasa. Hormon ini membantu mempertahankan massa otot dan mendukung pembakaran lemak. D. Kortisol. Kortisol bisa sedikit meningkat pada pagi hari untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. 4. Proses autofagi, pembersihan sel. Salah satu aspek ilmiah yang paling menarik dari puasa adalah proses autofagi. Autofagi adalah mekanisme alami tubuh untuk membersihkan sel-sel rusak, mendaur ulang komponen sel, memperbaiki fungsi sel. Proses ini pertama kali banyak diteliti oleh ilmuwan Jepang, Yoshinori Ohsumi, yang menerima Nobel Prize in Physiology or Medicine atas penelitiannya tentang mekanisme autofagi. Autofagi biasanya aktif saat tubuh berada dalam kondisi stres ringan, termasuk saat kekurangan nutrisi sementara seperti puasa. Secara teori, proses ini membantu memperlambat penuaan sel dan meningkatkan kesehatan metabolik. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar penelitian autofagi masih dilakukan pada hewan dan kultur sel. Studi pada manusia masih terus berkembang. 5. Dampak pada sistem pencernaan. Selama puasa, produksi enzim pencernaan menurun. Aktivitas lambung melambat. Usus beristirahat sementara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan memberi waktu istirahat pada sistem pencernaan. Namun, jika berbuka dengan makanan berlebihan, tinggi lemak jenuh, dan tinggi gula sederhana, justru dapat menyebabkan lonjakan gula darah dan gangguan lambung. 6. Dampak pada otak dan fungsi kognitif. Otak tetap membutuhkan energi selama puasa. Saat kadar glukosa menurun, badan keton dapat menjadi sumber energi alternatif bagi otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketosis ringan dapat meningkatkan fokus, mengurangi inflamasi otak, mendukung kesehatan neuron. Namun pada hari-hari awal puasa, sebagian orang mungkin mengalami sakit kepala, mudah lelah,
Sulit konsentrasi. Hal ini biasanya merupakan fase adaptasi metabolik. Secara fisiologis, puasa Ramadan memicu perubahan metabolik bertahap. 1. Penggunaan glukosa. 2. Pemecahan glikogen. 3. Pembakaran lemak. 4. Produksi keton. 5. Aktivasi mekanisme perbaikan sel. Jika dilakukan dengan pola makan seimbang saat sahur dan berbuka, serta hidrasi yang cukup, puasa dapat menjadi proses adaptasi metabolik yang sehat bagi tubuh. Namun, manfaatnya sangat bergantung pada kualitas asupan makanan dan kondisi kesehatan individu. Manfaat puasa Ramadan bagi kesehatan metabolik dan jantung. Puasa di bulan Ramadan tidak hanya berdampak pada sistem energi tubuh, tetapi juga memberikan efek signifikan terhadap kesehatan metabolik dan kardiovaskular. Berbagai penelitian medis menunjukkan bahwa puasa yang dilakukan dengan pola makan seimbang dapat memperbaiki parameter metabolik, mengurangi faktor risiko penyakit jantung, serta meningkatkan sensitivitas hormon tertentu. Mari kita bahas secara ilmiah. 1. Peningkatan sensitivitas insulin. Salah satu manfaat utama puasa adalah peningkatan sensitivitas insulin. Insulin adalah hormon yang membantu sel tubuh menyerap glukosa dari darah. Pada kondisi resistensi insulin, sel menjadi kurang responsif terhadap insulin, sehingga kadar gula darah meningkat dan berisiko menyebabkan diabetes tipe 2. Saat puasa, asupan glukosa berhenti sementara. Kadar insulin menurun. Sel tubuh diistirahatkan dari paparan insulin terus-menerus. Penurunan kadar insulin ini memungkinkan reseptor insulin menjadi lebih sensitif kembali. Beberapa studi menunjukkan bahwa puasa intermiten dapat membantu memperbaiki kontrol glikemik pada individu dengan pradiabetes atau sindrom metabolik. Namun, pada penderita diabetes yang menggunakan insulin atau obat penurun gula darah, pengawasan medis tetap diperlukan untuk mencegah hipoglikemia. 2. Penurunan berat badan dan lemak visceral. Puasa menyebabkan defisit kalori alami jika tidak diimbangi dengan makan berlebihan saat berbuka. Dalam kondisi ini, tubuh menggunakan cadangan lemak sebagai sumber energi. Secara fisiologis, terjadi peningkatan lipolisis, pemecahan lemak, peningkatan oksidasi asam lemak, penurunan massa lemak tubuh. Yang paling penting adalah pengurangan lemak visceral, yaitu lemak yang berada di sekitar organ dalam. Lemak visceral sangat berkaitan dengan risiko diabetes tipe 2, penyakit jantung, hipertensi, stroke. Penurunan lemak visceral berkontribusi langsung terhadap perbaikan profil metabolik seseorang. 3. Perbaikan profil lipid, kolesterol. Puasa yang dilakukan dengan pola makan sehat dapat memperbaiki profil lipid darah. Beberapa perubahan yang sering ditemukan dalam penelitian. Penurunan kolesterol total. Penurunan LDL, kolesterol jahat. Penurunan trigliserida. Peningkatan HDL, kolesterol baik. LDL yang tinggi berkontribusi terhadap pembentukan plak di pembuluh darah, aterosklerosis. Ketika LDL menurun dan HDL meningkat, risiko penyakit jantung koroner juga ikut menurun. Namun, jika berbuka dengan makanan tinggi lemak jenuh, gorengan berlebihan, dan gula tinggi, manfaat ini bisa hilang. 4. Pengaruh terhadap tekanan darah. Puasa juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, terutama pada individu dengan hipertensi ringan hingga sedang. Mekanisme yang terlibat meliputi penurunan berat badan, penurunan kadar insulin tinggi dapat meningkatkan retensi natrium, penurunan aktivitas sistem saraf simpatik. Selain itu, pola makan saat Ramadan yang lebih terkontrol jika dilakukan dengan benar dapat mengurangi asupan garam dan makanan olahan, yang berkontribusi terhadap tekanan darah tinggi. Beberapa studi observasional menunjukkan adanya penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik selama bulan puasa. 5. Penurunan peradangan, inflamasi sistemik. Inflamasi kronis tingkat rendah berperan dalam banyak penyakit modern, termasuk penyakit jantung, diabetes, obesitas, penyakit autoimun. Puasa dapat membantu menurunkan beberapa marker inflamasi seperti CRP, C-reactive protein, dan interleukin tertentu. Mekanisme yang mungkin terlibat. Penurunan stres oksidatif. Aktivasi autofagi. Penurunan jaringan lemak visceral. Dengan menurunnya inflamasi sistemik, risiko kerusakan pembuluh darah dan komplikasi metabolik juga ikut berkurang. 6. Dampak pada sistem kardiovaskular.
Penyakit kardiovaskular tetap menjadi penyebab kematian tertinggi secara global menurut World Health Organization. Faktor risiko utama penyakit jantung meliputi hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, peradangan kronis. Puasa Ramadan, jika dilakukan dengan pola makan yang tepat, dapat membantu memperbaiki hampir semua faktor risiko tersebut secara simultan. Kombinasi dari penurunan berat badan, perbaikan profil lipid, penurunan tekanan darah, peningkatan sensitivitas insulin, menjadikan puasa sebagai bentuk reset metabolik sementara yang bermanfaat bagi jantung. 7. Catatan penting. Manfaat bergantung pada pola makan. Perlu ditekankan bahwa manfaat ilmiah ini tidak otomatis terjadi hanya karena seseorang berpuasa. Faktor penentu utama adalah kualitas makanan saat sahur dan berbuka, asupan gula sederhana, konsumsi lemak jenuh, aktivitas fisik, pola tidur. Jika bulan puasa diisi dengan konsumsi berlebihan makanan tinggi gula dan lemak, maka risiko metabolik justru bisa meningkat. Secara ilmiah, puasa Ramadan berpotensi memberikan manfaat nyata bagi kesehatan metabolik dan jantung melalui 1. Peningkatan sensitivitas insulin. 2. Penurunan lemak visceral. 3. Perbaikan profil kolesterol. 4. Penurunan tekanan darah. 5. Penurunan inflamasi sistemik. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada pola hidup secara keseluruhan. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki pola makan dan metabolisme tubuh secara menyeluruh. Risiko kesehatan saat puasa Ramadan dan pencegahannya. Puasa di bulan Ramadan memberikan banyak manfaat metabolik, tetapi dalam kondisi tertentu juga dapat menimbulkan risiko kesehatan. Secara medis, risiko ini biasanya muncul karena ketidakseimbangan cairan, gangguan regulasi gula darah, perubahan pola makan yang ekstrim, atau kondisi penyakit yang sudah ada sebelumnya. Memahami mekanisme ilmiah di balik risiko ini sangat penting agar puasa tetap aman dan sehat. 1. Dehidrasi. Risiko paling umum. Dehidrasi adalah kondisi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk. Selama puasa, tubuh tidak mendapatkan asupan cairan selama 12-14 jam atau lebih, terutama di daerah beriklim panas. A. Mekanisme ilmiah. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 60% air. Cairan berperan penting dalam mengatur suhu tubuh, menjaga volume darah, mendukung fungsi ginjal, mengangkut nutrisi dan oksigen. Saat tidak minum dalam waktu lama, volume plasma darah menurun, tekanan darah bisa turun, ginjal meningkatkan reabsorpsi air, urin menjadi lebih pekat. Jika kehilangan cairan mencapai 2% dari berat badan, performa fisik dan kognitif sudah mulai terganggu. B. Gejala dehidrasi. Pusing, lemas, mulut kering, urin kuning pekat, jantung berdebar. C. Pencegahan. Terapkan pola minum bertahap antara berbuka dan sahur. Hindari minuman berkafein berlebihan. Kurangi makanan asin yang meningkatkan rasa haus. 2. Hipoglikemia, gula darah rendah. Hipoglikemia lebih sering terjadi pada penderita diabetes yang menggunakan insulin atau obat penurun gula darah. A. Mekanisme ilmiah. Saat puasa, asupan glukosa berhenti. Kadar insulin menurun. Tubuh menggunakan glikogen dan lemak sebagai energi. Namun pada penderita diabetes yang tetap menggunakan obat tanpa penyesuaian dosis, kadar gula darah dapat turun drastis. Hipoglikemia terjadi ketika gula darah 70 mg/dl. B. Gejala. Keringat dingin, gemetar, lemas berat, kebingungan. Dalam kasus berat, kejang atau pingsan. Menurut rekomendasi medis global termasuk dari World Health Organization, penderita diabetes berisiko tinggi perlu konsultasi sebelum berpuasa. C. Pencegahan. Konsultasi dokter sebelum Ramadan. Penyesuaian dosis obat. Tidak melewatkan sahur. Segera batalkan puasa jika gula darah terlalu rendah. D. Hiperglikemia, gula darah tinggi. Sebaliknya, makan berlebihan saat berbuka dapat menyebabkan lonjakan gula darah. E. Mekanisme. Setelah seharian berpuasa, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap glukosa. Jika berbuka dengan minuman sangat manis,
Makanan tinggi gula sederhana. Porsi besar sekaligus. Terjadi lonjakan cepat kadar gula darah, spike glukosa. Lonjakan berulang dapat meningkatkan stres oksidatif dan inflamasi. 4. Gangguan lambung dan asam lambung naik, GERD. Orang dengan riwayat gangguan lambung lebih rentan mengalami kekambuhan saat puasa. A. Mekanisme, saat lambung kosong. Produksi asam lambung tetap berlangsung. Tidak ada makanan untuk menetralisir asam. Dinding lambung bisa teriritasi. Jika berbuka dengan makanan pedas, berlemak, atau langsung makan dalam jumlah besar, tekanan lambung meningkat dan asam dapat naik ke kerongkongan. B. Gejala. Nyeri ulu hati. Rasa panas di dada. Mual. Kembung. C. Pencegahan. Berbuka secara bertahap. Hindari makanan terlalu pedas dan berlemak. Jangan langsung tidur setelah makan. 5. Sakit kepala dan gangguan elektrolit. Sakit kepala saat puasa sering terjadi, terutama di hari-hari awal. A. Penyebab ilmiah. Penurunan kadar gula darah. Dehidrasi. Penarikan kafein, caffeine withdrawal. Perubahan ritme tidur. Selain itu, ketidakseimbangan elektrolit seperti natrium dan kalium juga bisa memicu kelemahan dan pusing. B. Pencegahan. Kurangi konsumsi kafein sebelum Ramadan. Cukupi cairan. Konsumsi makanan mengandung mineral, buah dan sayur. 6. Risiko pada kelompok tertentu. Tidak semua orang aman berpuasa tanpa pengawasan medis. Kelompok yang perlu perhatian khusus. Penderita diabetes tidak terkontrol. Penyakit ginjal kronis. Penyakit jantung berat. Lansia dengan kondisi lemah. Ibu hamil risiko tinggi. Dalam kondisi medis tertentu, tidak berpuasa bisa menjadi pilihan yang lebih aman secara kesehatan. Secara umum, puasa Ramadan aman bagi individu sehat. Namun secara medis, risiko dapat muncul akibat 1. Dehidrasi. 2. Gangguan gula darah. 3. Gangguan lambung. 4. Ketidakseimbangan elektrolit. Risiko tersebut dapat diminimalkan melalui pola makan seimbang, hidrasi cukup, penyesuaian obat bagi penderita penyakit kronis, pemantauan kondisi tubuh. Puasa yang sehat bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga keseimbangan fisiologis tubuh secara ilmiah dan terukur. Pola makan sahur dan berbuka yang ideal secara ilmiah saat puasa Ramadan. Menjalani puasa di bulan Ramadan bukan hanya soal menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang bagaimana mengatur asupan nutrisi agar tubuh tetap stabil secara metabolik. Secara ilmiah, waktu sahur dan berbuka adalah dua momen krusial yang menentukan keseimbangan gula darah, hormon, cairan, serta performa fisik sepanjang hari. Mari kita bahas berdasarkan prinsip fisiologi dan ilmu gizi. 1. Prinsip dasar nutrisi saat puasa. Tubuh membutuhkan 3 makronutrien utama. Karbohidrat, sumber energi utama. Protein, pemeliharaan jaringan dan otot. Lemak sehat, cadangan energi dan fungsi hormon. Selain itu, mikronutrien seperti vitamin, mineral, dan cairan juga sangat penting. Tujuan utama pola makan saat Ramadan adalah menjaga kadar gula darah stabil, mencegah lonjakan insulin berlebihan, menghindari dehidrasi, mengurangi beban berlebih pada sistem pencernaan. 2. Sahur, fondasi energi seharian. Secara fisiologis, sahur berfungsi sebagai pengisian bahan bakar sebelum tubuh memasuki fase puasa panjang. A. Mengapa sahur penting? Saat sahur dilewatkan, cadangan glikogen lebih cepat habis. Risiko hipoglikemia meningkat. Kortisol bisa meningkat lebih tinggi. Tubuh lebih cepat merasa lemas. B. Komposisi sahur ideal secara ilmiah. A. Karbohidrat kompleks. Contoh: nasi merah, oatmeal, roti gandum utuh. Karbohidrat kompleks memiliki indeks glikemik lebih rendah. Artinya, glukosa dilepaskan secara perlahan ke dalam darah, menjaga energi lebih stabil dan mencegah lonjakan insulin. B. Protein berkualitas. Contoh: telur, ikan, ayam tanpa lemak, tahu dan tempe. Protein membantu memperlambat pengosongan lambung, menjaga rasa kenyang lebih lama.
Mencegah pemecahan otot selama puasa. Secara ilmiah, protein juga meningkatkan pelepasan hormon kenyang seperti GLP-1 dan peptide Y. C. Lemak sehat. Contoh: alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun. Lemak sehat membantu stabilitas energi karena dicerna lebih lambat dan menjadi cadangan energi jangka panjang. D. Serat. Sayur dan buah membantu memperlambat penyerapan glukosa, menjaga kesehatan usus, mencegah konstipasi. Serat juga meningkatkan rasa kenyang lebih lama. C. Hindari saat sahur. Makanan sangat asin, meningkatkan rasa haus. Gula berlebihan, memicu lonjakan gula darah. Makanan terlalu berminyak. 3. Berbuka, mengembalikan energi dengan aman. Setelah 12-14 jam puasa, tubuh berada dalam kondisi insulin rendah dan glikogen hati menipis. Saat berbuka, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap glukosa. Jika langsung makan besar dalam jumlah banyak, dapat terjadi lonjakan gula darah mendadak, lonjakan insulin tinggi, rasa kantuk ekstrim, gangguan lambung. A. Strategi berbuka secara ilmiah. Tahap 1. Rehidrasi. Mulai dengan air putih untuk mengembalikan volume plasma darah, menstabilkan tekanan darah, mengurangi risiko pusing. Tahap 2. Sumber glukosa ringan. Kurma sering menjadi pilihan karena mengandung glukosa alami, fruktosa, serat, kalium. Gula alami dalam jumlah kecil membantu menaikkan gula darah secara bertahap tanpa lonjakan ekstrim. Tahap 3. Makan utama seimbang. Idealnya terdiri dari karbohidrat kompleks, protein, sayur, lemak sehat secukupnya. Hindari langsung konsumsi makanan tinggi lemak jenuh dan gorengan berlebihan karena dapat memperlambat pengosongan lambung dan memicu gangguan pencernaan. 4. Pengaturan cairan dan elektrolit. Tubuh kehilangan cairan melalui keringat, pernapasan, urin. Untuk menjaga keseimbangan cairan, minum bertahap antara berbuka hingga sahur. Konsumsi buah tinggi air seperti semangka atau jeruk. Pastikan asupan kalium dan natrium seimbang. Dehidrasi ringan saja sudah bisa menurunkan performa kognitif dan fisik. 5. Peran pola makan terhadap metabolisme. Jika pola makan selama Ramadan terkontrol dengan baik, maka sensitivitas insulin meningkat, lemak visceral berkurang, profil lipid membaik, inflamasi sistemik menurun. Namun jika berbuka dengan pola balas dendam makan, maka risiko metabolik justru bisa meningkat. Secara ilmiah, pola makan saat Ramadan harus mengikuti prinsip 1. Stabilitas gula darah. 2. Keseimbangan makronutrien. 3. Hidrasi cukup. 4. Porsi terkontrol. 5. Distribusi makan bertahap. Sahur adalah fondasi energi, sedangkan berbuka adalah proses pemulihan metabolik yang harus dilakukan secara bertahap dan terukur. Dengan pendekatan nutrisi yang tepat, puasa tidak hanya menjadi ibadah, tetapi juga kesempatan memperbaiki kesehatan metabolik secara menyeluruh. Siapa yang perlu pertimbangan medis saat puasa Ramadan dan cara menjaga kebugaran? Puasa di bulan Ramadan secara umum aman bagi individu sehat. Namun secara medis, terdapat kelompok tertentu yang memerlukan evaluasi khusus sebelum menjalani puasa. Hal ini karena puasa memicu perubahan metabolik, hormonal, serta keseimbangan cairan yang dapat memperburuk kondisi penyakit tertentu. Pendekatan ilmiah sangat penting agar puasa tetap aman dan tidak menimbulkan komplikasi. 1. Penderita diabetes melitus. Diabetes adalah kondisi paling sering dibahas dalam konteks puasa. A. Risiko ilmiah. Puasa dapat menyebabkan hipoglikemia, gula darah rendah. Hiperglikemia, gula darah tinggi saat berbuka berlebihan. Dehidrasi. Ketoasidosis, pada diabetes tipe 1. Selama puasa, kadar insulin menurun dan tubuh beralih ke pembakaran lemak. Pada penderita diabetes tipe 1, produksi insulin sangat terbatas sehingga risiko ketoasidosis meningkat jika kontrol tidak baik. Menurut rekomendasi global dari World Health Organization, pasien diabetes dengan kontrol gula darah buruk termasuk kelompok berisiko tinggi. B. Rekomendasi. Konsultasi dokter sebelum Ramadan. Penyesuaian dosis obat atau insulin.
Monitoring gula darah rutin. Segera batalkan puasa jika gula darah 70 mg/dl atau 300 mg/dl. 2. Penyakit ginjal kronis. Ginjal berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit. A. Mekanisme risiko saat puasa. Asupan cairan berhenti sementara. Risiko dehidrasi meningkat. Tekanan darah bisa berubah. Beban filtrasi ginjal dapat meningkat. Pada pasien dengan penyakit ginjal kronis, CKD, dehidrasi dapat mempercepat penurunan fungsi ginjal. Pasien stadium lanjut atau yang menjalani hemodialisis umumnya tidak dianjurkan berpuasa tanpa pengawasan ketat. 3. Penyakit jantung dan hipertensi berat. Puasa dapat memengaruhi tekanan darah dan keseimbangan elektrolit. A. Risiko. Dehidrasi dapat menurunkan volume darah. Tekanan darah bisa turun drastis, hipotensi. Perubahan jadwal obat jantung dapat mengganggu stabilitas kondisi. Namun, pada hipertensi ringan yang terkontrol, puasa justru dapat membantu menurunkan tekanan darah jika pola makan sehat dijalankan. Pasien dengan gagal jantung atau penyakit jantung tidak stabil perlu konsultasi medis sebelum berpuasa. 4. Ibu hamil dan menyusui. Kehamilan meningkatkan kebutuhan energi, cairan, dan nutrisi. A. Mekanisme ilmiah saat puasa. Asupan kalori terbatas dalam jangka waktu tertentu. Risiko dehidrasi meningkat. Gula darah ibu dapat turun. Jika asupan nutrisi tidak tercukupi saat sahur dan berbuka, dapat terjadi penurunan berat badan ibu. Gangguan pertumbuhan janin, jika ekstrim. Kelelahan berat. Namun pada kehamilan sehat tanpa komplikasi, sebagian ibu tetap dapat berpuasa dengan pemantauan medis dan asupan nutrisi optimal. 5. Lansia dan individu dengan kondisi lemah. Pada usia lanjut, cadangan cairan tubuh lebih sedikit. Respons haus menurun. Risiko dehidrasi lebih tinggi. Selain itu, lansia sering memiliki penyakit penyerta seperti diabetes atau hipertensi yang meningkatkan risiko komplikasi saat puasa. 6. Tips ilmiah agar tetap fit selama Ramadan. Bagi individu sehat, berikut pendekatan berbasis sains untuk menjaga kebugaran. 1. Atur pola tidur. Puasa sering disertai perubahan jam tidur. Kurang tidur dapat meningkatkan hormon stres, kortisol, dan mengganggu metabolisme glukosa. Idealnya, total tidur 6-8 jam per hari. Hindari begadang berlebihan. 2. Olahraga ringan terukur. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai atau stretching setelah berbuka dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Membantu sirkulasi darah. Menjaga massa otot. Hindari olahraga intensitas tinggi saat siang hari untuk mencegah dehidrasi. 3. Hidrasi optimal. Minum bertahap antara berbuka dan sahur. Cairan membantu menjaga volume darah. Mendukung fungsi ginjal. Mengatur suhu tubuh. 4. Kendalikan asupan gula dan lemak jenuh. Lonjakan gula darah berulang dapat meningkatkan stres oksidatif dan inflamasi. Pilih makanan dengan indeks glikemik rendah dan lemak sehat. 5. Perhatikan sinyal tubuh. Segera hentikan puasa jika mengalami pingsan, nyeri dada, dehidrasi berat, gula darah sangat rendah, kebingungan. Kesehatan tetap menjadi prioritas utama. Puasa Ramadan secara umum aman bagi individu sehat, tetapi memerlukan pertimbangan khusus pada 1. Penderita diabetes. 2. Penyakit ginjal kronis. 3. Penyakit jantung berat. 4. Ibu hamil risiko tinggi. 5. Lansia dengan kondisi lemah. Pendekatan ilmiah yang tepat meliputi konsultasi medis, pengaturan nutrisi, hidrasi cukup, serta pemantauan kondisi tubuh dapat memastikan puasa tetap aman dan memberikan manfaat kesehatan. Puasa bukan hanya ibadah spiritual, tetapi juga proses adaptasi fisiologis yang harus dijalani dengan kesadaran medis dan keseimbangan nutrisi. Sekian untuk pembelajaran kita. Semoga dari video ini kita bisa mengatasi berbagai penyakit dan segera diberi kesembuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.